Begini sebenarnya, saya tidak ada lagu. Begini, apa? Saya tidak pernah. Bukalah Matius pasal 1. Kita membaca ayat yang ke-23. Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Saudara, kembali kami datang kepadamu menyerahkan roti hidup ini, karena hanya Engkau yang bisa menerangkan kepada hati kami. Tidak ada satu pendeta, nabi atau rasul yang bisa menerangkan firman-Mu yang begitu unik. Kalau hanya Roh Kudus Tuhan untuk memijak mulut Hamba untuk memberi pengertian kepada saudara-saudara kami, sehingga kami mendapat berkat pada Natal tahun ini, berkat yang lebih daripada berkat Yesus. Kami sudah berdoa. Semua kita berkata amin. Seorang anak soleh yang masih di taman kanak sedang menggambar anak perempuan, dan gurunya bertanya, ibu gurunya yang bertanya kepada dia, menggambar apa? Mereka berkata, aku sedang menggambar Tuhan. Lalu ibu guru bilang, bukankah Tuhan tidak bisa kita lihat? Sambil menggambar, anak menjawab, sebentar lagi lihat. Artinya dia lagi gambar, sebentar lagi lihat. Ketawa buku ini, tetapi cerita ini menginspirasi kita bahwa Tuhan yang tidak terlihat menampakkan diri melalui inkarnasi, bukan reinkarnasi tapi inkarnasi. Karena sesungguhnya Ananda dia belum menikah, masih perawan, masih gadis, tidak menikah. Ananda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Datang dari dua kata, Immanuel itu beserta kita, El itu Elohim, Allah beserta kita. Immanuel menjadi nama yang terkenal yang disebut Allah beserta kita. Boleh saya terangkan di dalam bahasa aslinya, bukan hanya Allah beserta, tapi Allah mendampingi kita. Sama-sama kita ulangi, Allah mendampingi kita. Setiap Natal saya selalu bersyukur kepada Tuhan, khususnya tanggal 23 Desember ini, karena ada dua pendamping. Yang pertama, Yesus mendampingi saya di sebelah kanan saya, dan di sebelah kiri saya istri saya yang kebetulan lahirnya sama 25 Desember. Jadi saudara, kalau ketemu istri saya, jangan datang, pasti dia senang kalau saudara bisa selamat ulang tahun. Boleh saudara bilang selamat Natal, pendamping yang di atas. Selamat ulang tahun, pendamping yang di atas. Nah,
Pendamping ini cara kerjanya tidak bisa kita minuman, tidak bisa kita prediksi bagaimana dia akan bekerja di dalam kita, bagaimana dia akan bekerja melalui kita, bagaimana kita akan menjadi apa. Saudara masih ingat itu seorang penyanyi Susan Boyle. Waktu dia menyanyi, dia berusia 47 tahun dan mengalami banyak masalah. Orang tuanya meninggal, dua-dua, dan saudaranya meninggal, dan dia tidak punya pekerjaan. Waktu dia melamar ingin menyanyi di Brighton Bottom, satu unit yang paling dalam menertawakan dia. Semua 40 ini menertawakan. Ditanya umur berapa? 47 tahun. Sudah menikah? Belum. Apa pekerjaannya? Tidak ada pekerjaan. Dari desa yang paling kecil. Tetapi waktu dia mulai menyanyi, gempa seluruh dunia sudah dikenal oleh orang, rekaman demi rekaman, dan salah satu topiknya I dream, I have a dream. Aku mempunyai impian, aku mempunyai cita-cita. Sekarang dia berusia 53 tahun. Dan kekayaannya 35 juta dolar. Kalikan saja 13.000, saudara itu. Ya. Berapa kali itu? Waktu 47 tahun, dia seperti terbuang, seperti tidak ada harga, seperti tak ada. Dan macam apa di hidup ini bagi? Tetapi itulah Yesus, Immanuel. Dia mendampingi, dia memimpin dari kesulitan satu kepada kesulitan yang lain, pada kesulitan yang lain, pada kesulitan yang lain, sampai tiba saatnya Tuhan angkat dia pada usia 47 tahun. Pada usia 47 tahun Tuhan angkat dia dan luar biasa dia akan setinggi-tinggi. Yang saya maksudkan sore hari ini, jangan saudara lihat kegagalan saudara. Jangan saudara fokus kepada ketidakbisaan saudara. Jangan saudara fokus kepada ketidakmampuan saudara. Tetapi fokuslah kepada pendamping kita. Pendamping kita yang bernama Yesus Kristus. Dia akan membimbing kita seperti itu, mendampingi kita siang dan malam, susah dan senang. Waktu kita berkelimpahan, waktu kita berkekurangan, Dia yang bimbing, Dia yang bimbing kita sampai kita masuk di dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku, Dia mendampingi kita. Dan selama kita hidup di dalam dunia ini, merupakan pendamping ini, yaitu Yesus. Tetapi Yesus, saudara-saudaraku, sudah naik ke surga secara pribadi. Tapi Dia tinggalkan kepada kita keajaiban demi keajaiban. Saya baru pulang dari Temanggung. Di Temanggung ini sudah ada masalah yang sangat besar. Dan Majelis Daerah Jawa Tengah tidak mampu mengatasinya. Dan saya ditugaskan untuk mengakhiri persoalan itu. Saya sampai
bukankah ada yang lebih dari saya? Bukankah ada yang lebih mampu dari saya? Kenapa saya? Tapi saya tidak tahu apa yang saya harus bicara. Tapi ketika sudah selesai bicara, selesai saya ketemu dengan Ibu Gembala lama, anak teman sekolah Alkitab. Ibu Gembala lama berkata, saya stroke 9 hari. Stroke 9 hari. Orang yang stroke, sudah para umat sudah tahu. Tetapi ketika 9 hari, saudara-saudaraku, dia kembali lagi sehat. Dan dia menerima tamu di depan gereja. Jadi saudara jangan fokus pada stroke-nya, fokus pada Yesus yang mendampingi saudara. Kami di atas segala kami, kekuatan di atas segala kekuatan, raja segala raja, dan gembala di atas segala gembala. Ibu saudara harus memiliki karakter gen dari pemenang, gen dari juara, gen dari pemenang. Sebab Yesus itu pemenang. Dalam Roma 8 ayat 37 kita baca, dalam Roma 8 ayat 37 di sana, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Telah itu sudah atau belum? Sampai hari ini Dia sudah mengasihi kita, dan kasihnya tidak berubah. Kasihnya kepada saudara sampai Yesus itu, Tuhan itu lebih dekat dari nafas kita. Dia lebih dekat kepada kita mendampingi daripada nafas kita sendiri. Dalam bahasa Inggris dikatakan lebih hebat di sini dalam bahasa Inggris. Nay, in all these things, dalam perkara-perkara ini, sudah mempunyai things, mempunyai banyak persoalan-persoalan, banyak masalah-masalah. We are more than conquerors. Kita lebih dari pemenang. Bukan kata bukan winner, tapi conquerors yang menang atas peperangan, menang atas satu kota, menang atas satu negeri, menang atas satu negara. Seperti Napoleon, kita lebih daripada pemenang. Through him, melalui Immanuel ini, who loved us, yang mengasihi kita. Immanuel itu bukan hanya mengasihi satu orang, tetapi dia mengasihi semua orang. Dia mengasihi saya, dia mengasihi saudara. Bicaralah kepada diri dan saudara, Tuhan mengasihi saudara. Dengan senyum saudara, sama seperti kita tidak di gedung ini. Tadi tidak hujan, kita di dalam gedung. Sekarang hujan, kita di dalam gedung. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Kalau kita di dalam Yesus, di luar boleh hujan atau panas, kita sudah di dalam Yesus. Kita di dalam gedung Yesus. Kita tidak lari-lari, kita tidak cari payung, karena kita di dalam gedung. Demikian juga dengan saudara, kalau saudara di dalam Tuhan, dari dalam Kristus Yesus. Mungkin kita orang Pentekosta belum tentu kita di dalam Tuhan. Kita harus di dalam gereja dan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, orang yang di dalam Tuhan, saya selalu ulang-ulang ini. Orang Kristen tidak balas dendam. Waduh. Orang Kristen tidak marah-marah. Orang Kristen tidak berkeluh kesah. Orang Kristen tidak membenci orang. Orang Kristen tidak simpan hati kepada orang lain. Karena orang Kristen harus sama seperti pendampingnya, yaitu
Immanuel, Allah mendampingi, Tuhan mendampingi kita semua. Amin. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama, di sana kita membaca sebuah ayat, yaitu ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Ia datang, Yesus datang kepada milik kepunyaannya, orang Yahudi, orang Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang Yahudi sampai sekarang tidak percaya kepada Yesus. 12. Tetapi semua orang, saudara dan saya, yang menerimanya, diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, apa tidak, melainkan dari Allah, dari Yesus, dari Tuhan, telah menjadi manusia. Firman itu sang kalam tadi telah menjadi manusia, dan Tuhan tahu putranya diberikan, dan diam di dalam kita, di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia